itu sudah tahun lalu bulan Februari 2025. Nah, hari ini kami diperiksa berdasarkan undangan panggilan dari penyidik siber Polda Jabar dan kami memenuhi panggilan kooperatif sesuai dengan apa yang sudah diagendakan. Sebagai saksi. Tadi pertanyaannya 20-30 pertanyaan. Tadi pelaksanaannya cuma 2 jam karena pertanyaan itu sudah pernah diajukan dalam penyelidikan sehingga hanya mengulang aja. Di situ kita menjelaskan beberapa hal dan kita menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang perkara ini. Bahwa perkara ini itu cumi-cumi kalau nonton ya. Yang masih iya, kalau cumi-cumi bagus sekarang deh. Ini terkait penjelasan BPOM terkait pemberitaan mafia skincare. Jadi itu ini tentang mafia skincare. Ini dari BPOM penjelasannya dan ini terkait juga tentang postingan yang ini. Jadi yang ini yang dipermasalahkan. Jadi Dr. Oki kapasitasnya hanya sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Nah, di situ. Dan ini juga sudah pernah diberitakan juga oleh media RRI. Ini juga saya sampaikan juga ke teman-teman media biar teman-teman media juga lihat nih, ya kan? Silakan baca sendiri. Yang ada masalah selagi saya bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan, ya saya berikan. Selagi saya tahu, ya saya ceritakan. Yang nggak tahu, ya saya katakan nggak tahu. Saya tidak ada mengasing, saya tidak merepost. Jadi Richard Lee membuat postingan, setelah itu beberapa saat setelah itu ada undangan kolaborasi, setelah itu sudah sampai di situ saja tanpa saya tahu untuk captionnya lain-lain. Itu memang Richard yang memposting. Pada saat kita berbicara Gustafi, kami menganggap dia adalah buzzer yang membuat konten yang kemudian dibayar oleh seseorang. Tugas kita adalah sekarang mencari tahu. Dalam persidangan akan digali juga siapa otak di baliknya, siapa yang membayar ini, siapa nanti akan kita cari tahu. Kita nggak bisa ngomong apa sekarang. Dan juga jika nanti di kepolisian juga masih ada data-datanya, ini transferannya dari siapa untuk melakukan apa, itu akan kita ajukan lagi. Seperti diketahui, suami Heni Sagara tidak tinggal diam atas banyaknya fitnah yang diterima istrinya. Melalui kuasa hukumnya, ia membuat laporan polisi. Dari laporan itulah 1 orang sudah yang diduga melakukan fitnah keji. Melalui unggahannya, 1 orang ditetapkan menjadi terdakwa. Sebelumnya, Dr. Oki Pratama yang hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Barat terkait laporan yang dibuat Heni Sagara mengaku dapat menjawab semua pertanyaan penyidik. Ini tidak pernah dipanggil masalah buzzer. Perkaranya udah P21, sudah disidangkan. Ini Dr. Oki datang, kamu tahu? Saya sudah siap lahir dan batin untuk membongkar ini semuanya karena ini sangat keji, sangat dolim, gitu kan? Mereka juga punya bisnis yang sama, usaha yang sama, gitu kan? Sampai melakukan black campaign seperti ini, memerintahkan, membiayai, menyerang personal branding, gitu kan? Ibaratnya pesannya itu mereka itu mau sampai di hati masyarakat itu tertanamnya si Heni Sagara ini adalah mafia skincare. Oh sangat, saya sangat yakin. Selama 1,5 tahun saya sabar, saya ikhtiar, saya berdoa, saya yakin Allah saya, itu Tuhan saya sangat mengenal saya. Allah tahu semua black campaign ini adalah fitnah. Intinya keyakinan saya terhadap yang menciptakan saya itu saja. Saya yakin ini pasti terbongkar dan saya selalu ikhtiar. Begitu juga suami saya, gitu kan, selalu pasti akan menepati janjinya. Ini pasti terbongkar dan saya yakin ini sebenarnya sudah hampir terbongkar. Cuman mereka lawan saya ini, yang memulai campaign saya ini, bos-bos ini, ya pasti mereka melakukan daya upaya, gitu kan, supaya mereka tidak kena bahasanya. Semua black campaign, semua isu-isu liar itu hanya fitnah dan kita akan buktikan nanti di pengadilan.
Jadi sekali lagi saya berada di belakang istri saya 100%. Saya akan membela sampai titik darah penghabisan harga diri istri saya, keluarga, saya juga punya anak dan lain-lain. Bayangkan kalian, kita telah diserang hampir 2 tahun ya, setahun setengah lebih, hampir mau 2 tahun. Dan saya terlihat memang tidak pernah tampil, tidak pernah muncul, tetapi dalam diamnya saya itu saya punya kehendak untuk membela diri karena ini adalah kewajiban saya sebagai seorang suami. Pengusaha skincare asal Sumedang yang juga seorang apoteker, Heni Purnamasari atau yang selama ini lebih dikenal Heni Sagara, kemarin menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung. Heni dan suaminya Iwa Wahyudin memenuhi undangan pengadilan dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam persidangan yang digelar secara terbuka, terungkap jika Heni Sagara menyebut dugaan fitnah yang dialamatkan pada dirinya oleh pelaku dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan kata lain, serangan-serangan fitnah yang dialamatkan pada Heni Sagara merupakan bagian dari kampanye hitam alias Black Campaign. Lantaran tidak hanya menyerang secara personal, tetapi juga perusahaan dan pabrik skincare miliknya. Heni Sagara menuding Black Campaign yang diduga dilakukan pelaku tidak lain untuk menghancurkan citra dirinya serta perusahaannya sehancur-hancurnya dengan berbagai fitnah, mulai dari memproduksi bahan berbahaya pada produk skincare-nya hingga tidak lulus uji klinis. Padahal sebagai seorang apoteker dan suaminya seorang yang berlatar kimia, Heni Sagara tidak mungkin melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pelaku dalam berbagai unggahannya di media sosial yang sangat menyesatkan. Ada beberapa tapi tidak dijual seperti ini. Itu yang udah ditahan berapa orang tuh, Lam? FYP jelek semua di YouTube ini, nggak jelas banget. Cuma 2 orang yang ditahan. Cuman 2 orang yang ditahan itu si Radar. Siapa gitu namanya?
Lah sekarang apa yang terjadi di Konga langsung di YouTube-nya nggak jelas. Wih tapi viewersnya lumayan loh. Cair nih. Kalau Radar itu sebelum ditahan, gua udah dikasih tahu sama salah satu media. Kalau dibilang gini, Lambe kau hati-hati ya, soalnya kan dia tahu kan gua ke dalam masih Radar. Dia cari tahu Radar yang mana orangnya. Gue bilang aku nggak pernah ketemu Radar orangnya di pengadilan. Iya ditahan yang punya akun Radar selebriti sama Keramat Pela kalau nggak salah. Iya, akun Radar itu FYP kan rata-rata dia ngambil VT yang aku kasih itu. Aku ngasih VT dari dia sebagian. Dia minta VT ke aku, gue kasih. Tapi narasi dia sendiri, bikin narasi. Iya, kalau narasi dia yang bikin sendiri. Dia kan cuma ngambil gambar, minta gambar doang. Lambe kirimin gambar, nah, udah gue kasih. Berarti sekarang Miss Ghost nih arahnya kayak adoptif ya dia nyerangnya. Nol, pokoknya sesuai dengan daftar yang itu aja semuanya. Price list udah ditentuin gitu. Ya pokoknya itulah. Kenceng ya. OTW cari bos lah. Ngapain aja dari kemarin di TikTok? Nggak ada, nggak ngapa-ngapain. Ngapain aja? Dari Oh my god. Kerja apa bang? Kuli deh. Maaf bang, ada cari yang abdi negara. Ingat, abdi negara memang menggoda, tapi kuli sepertiku jauh lebih menyala. Dan turunkan sedikit nada bicaramu nona, sebelum uang kuli menurunkan celanamu. Paham? Gak jelas banget. Aku tuh kemarin nggak ada nemu satu video di mana ya. Ini pun nggak bisa kebuka lagi kalau di Video apaan? video ini. Pokoknya targetnya sekarang itu itulah
Memang aku cuma lapisi dengan nomor treatment belum Berarti selesai. BPOM-nya tetap satu. BPOM-nya tetap satu, bahkan cara pakainya saja ya karena ada SOP di klinik ini ya pasien tidak bicara pakainya di produk tersebut. Produknya itu aku simpan nomor BPOM. Aku tuliskan cara pakainya. Akan tetapi dia ngaku itu tidak ada nomor BPOM-nya karena itu kan treatment. Aku tidak isi BPOM-nya karena memang aku cuma lapis. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Mesti kita tahu, mesti kita tidak pergi. Terlalu gampang tertawa, kita mau tanya apa? Tanya tertawa nih. Serius. Perempuan terlalu gembira itu tidak bagus. Temen ini agak ya, halo. Ya, oke. Adakah keadilan untukku? Yar. Na. Epic, please come back. Banyak yang enggak. Oh ini. Kalau Lama enggak lihat dia ngonten. Konten terbaru ya. Dan dia nggak ada bahas lagi. mulai saja dari yang ada di depan mata. Jadi kadang yang penting itu bukan sekedar seberapa cepat ya, tapi selamat pagi hari Rabu di tempat. Yang terakhir nih, tanggal 15. Oh iya, tapi kok dia masuk dia? Banyak yang bertanya ke netizen Cendol, apakah benar kasasinya Nikita Mirzani sudah ditolak oleh Mahkamah Agung?
Jadi dengan berat hati sahabat Cendol, emang betul ya, berdasarkan informasi yang beredar dari sistem perkara Mahkamah Agung dan sejumlah pemberitaan. Jadi permohonan kasasi Nikita Mirzani memang ditolak oleh Mahkamah Agung. Selamat pagi. Netizen es Cendol. Ini ada yang tidur, ada yang dalam perjalanan menuju akhirat. Lihat sendiri ya, saksinya ketika kalian bertanya tahun 2020, nah bagaimana dia bisa menjelaskan apa namanya ada peristiwa di tahun 2023 2024? Saksi bicara panjang tapi dasarnya rapuh kayak bangunan tanpa tiang. Tahu semua padahal waktunya aja kan nyambung. Ini lucu atau curang? Kalau fakta bisa dilipat pihak bebo, jangan bikin ini buyar. Sidang bukan lagi cari adil, tapi siapa paling pintar putar alur biar bayar. Saksi atau cerita, mana yang nyata, mana yang cuma kata-kata. Kalau waktu aja bohong, gimana fakta mau dipercaya? Going sosial ilegal dibiarkan, hukum jadi bahan tanya. Ini keadilan atau panggung yang nulis skrip siapa sebenarnya? 08 Nikita berdiri tapi diseret keadaan jadi korban. Itu karena pakai headset kemarin anjir. Kabar pecah, headline kemana-mana, Suno jadi tersangka, DNA sama jadi jen. Tararara.
Ih, anjir. Inilah ketika dan ketika empat puluh lima. Semalam nonton Alim. Kita akan berjuang. Hari ini aku mendampingi salah satu orang yang mengungkapkan indikasi mafia skincare begitu, yang kemudian dikriminalisasi, mendapatkan teror dan ancaman baik di media sosial maupun ancaman langsung secara fisik. Kita akan berjuang. Hari ini aku mendampingi salah satu orang yang mengungkapkan indikasi mafia skincare begitu, yang kemudian dikriminalisasi, mendapatkan teror dan ancaman baik di media sosial maupun ancaman langsung secara fisik, termasuk ketika bersama keluarganya. Jadi kasus ini bukan sembarangan. Kita juga akan terus mengungkap kemungkinan indikasi ada tindak pidana pencucian uang dalam indikasi mafia skincare. Indonesia, jangan kemana-mana, terus stay kita. Usut tuntas indikasi mafia skincare, lindungi pengungkap kasus skincare. Indonesia. Udah di take down ya video orinya. Iya benar, ibu dia, cuman video orinya Assalamualaikum besti lup Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita pemasyarakatan. Usut tuntas kasus Day Kelly teraresa di Jogja. Lukenal Veronica po. Satu perjuangan sudah
Aku lagi nyari video dia yang tadi. Mr. Trump, Mr. Net. Indonesia, gugurnya pihak rumah sakit jangan serta-merta. Kejauhan nggak sih? Assalamualaikum besti-besti lu Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice. Si akunya saat ini sedang berada di rutan perempuan Pondok Bambu. Alhamdulillah malah dapat beberapa masuk di sini. Kita saat ini sedang dalam keadaan drop dari badan. Berarti di sini. Masih ada nggak? Ini take down. Indonesia, gugurnya Mr. Trump, Mr. Netanyahu. Kita akan berjuang. Hari ini aku mendampingi salah satu usut tuntas kasus Day Kelly teraresa di Yogyakarta. Rick. Oke. Apa lu ketawa-ketawa gak jelas? Ya karena kalian diam-diam baik. Gak bisa ngomong banyak, kok macet juga di sini. Berisik. Di mana ya? Dia pakai baju apa coba? Kita akan berjuang. Hari ini aku mendampingi salah satu orang yang mengungkapkan indikasi. Oh ini dia anjir. Mana tadi? Ini. Indonesia. Mr. Trump, Mr. Netanyahu. Maaf ya. Kita akan berjuang. Hari ini aku
Anjir lah. Kita akan berjuang. Hari ini aku mendampingi salah satu orang yang mengungkapkan indikasi mafia skincare begitu, yang kemudian dikriminalisasi, mendapatkan teror dan ancaman baik di media sosial maupun ancaman langsung Kau mau buat VT itu nol. bersama keluarganya. Jadi kasus ini bukan sembarangan, kita juga akan terus mengungkap kemungkinan indikasi ada tindak pidana pencucian uang dalam indikasi mafia skincare. Indonesia, jangan kemana-mana, terus bersuara. Assalamualaikum besti-besti, lu Indonesia kita NC, aku jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita usut tuntas indikasi mafia skincare, lindungi pengungkap kasus skincare. Indonesia saat ini si akunnya berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kita akan berjuang bersama banyak orang yang berada dalam jalur. Dari pihak-pihak yang akan bicara tersebut, para owner skincare itu terancam gulung tikar. Pihak kami yang dikatakan Ketua Komisi 13 kemarin ibarat malaikat kecil yang kita akan berjuang. Hari ini aku mendampingi salah satu orang yang mengungkapkan indikasi mafia skincare begitu, yang kemudian dikriminalisasi, mendapat close-nya di mana nih? Pasti add on slide. Penang bincang kayaknya anjir. Dong ku mampet. Mix aja. Mambel ada part 2 Mambel.
42 apa saya? Apakah menyerang atau pengen? Part 2 part 2. Apa? Part 2 apa? Udah lah, nggak ulta juga bisa party kok kapan aja. Kenapa harus nunggu ulta ya? Iya, kampung deh kamu. Kenapa itu jadi pembahasan, Mam? Sama? Enggak, aku pikir itu jadi pembahasan. Siapa yang bahas? Enggak, maksudnya aku pikir itu jadi pembahasan orang gitu. Mampus itu. Gak dibahas aja kok merasa terbahas. Kan kampung. Norak. Kan kocak. Si paling merasa tersakiti. Apa? Hah? Itu Rika itu kapan bersuara itu, Dek? Yang tadi itu. Itu tanggal berapa ya? Bentar aku cek tanggal. Tanggal 4, nah. Tanggal 15 kemarin. Oh, bulan lalu. Tapi Komisi 3 nggak ada gerakan kan sampai sekarang. Belum ada respon. Belum ada. Belum ada respon. Aneh kan? Keanehan nggak? Sementara udah disentil kan sama Komisi 9. Kayak masa bodoh gitu. Iya. Itulah.
omong kosong kalau mereka tidak tahu kasus ini. Omong kosong kalau beritanya nggak nyampe. Dikunci kandangnya. Nomornya gimana? Tapi nanti kalau dia bangun, dia yang paling rewel kalau terpisah noe. Kenapa? Kan dia lebih kecil soalnya. Gantor mata. Bugatti. Enggak digrogoti lagi. Enggak mau mami. Sana. Tangan dulu. Aduh Tuhan, enak banget.
Oh, ada orang ya di taman. Dan ternyata cinta. Anak enggak, kami mau mandi, mau walan. Eh.
Asik kali ya, no. Apa? Asik kali ya. Pas aku tarik begitu ada yang datang gitu kan ngerecokin. Di malam pasti kan seru ya. Iya kan? Tapi Mam, itu memang jam 4 itu udah tutup. Iya jam 4 mereka udah clear area. Cuman kalau mau ngobrol sampai jam 5 gitu bisa. Nggak ada yang mau sayang sama kau Lambe. Ya mengirim sayangnya aku nggak ada. Nggak ada ya Lambe. Urus aja dulu Om tentang itu. Urus aja dulu saudara-saudara kau itu. Apa Mambel? Cuma bilang apa Mambel? Kalau dia lagi jalan-jalan Indomaret. Iya. Entah laki. Kau baca itu? No. Apa? Kalau ambil lagi jalan-jalan kemana? Kasih makan terus. Anjing. Gitu kan. Lebih parah dia sebenarnya ngatai saudara dia tau gak? Anjing memang. Lebih parah kan ngatainnya. Semoga saudara-saudara itu dengar ya. Lagi ngangon. Jatuhnya kan dia lagi ngangon kan. Tengok ngeluh dia, kau baca itu. Tapi dipaksa. Lah ngapain lo ikut anjir? Alibi. Lah alasan aja kayak alasan apa kayak lutut bengkak. Terbalik lah. Lemah. Apa sekarang cerita yang ramai?
Waduh, cerita tuh tidak luput dari empati. Selain itu loh dek yang viral. Kalau cerita soal ternak-ternak itu malas ya, Mam. Ternak terkuasa. Ini aja ekspresiku. Ini siapa? Hah? Halo? Halo? Halo, halo. Kok urus anakmu itu? Eh, itu si Pania loh, dia typing di bawah kepencet kali memang yang lagi rame apa sih? Nggak ada. Yang lagi rame Husni sih, cuman yang bahas Husni abu. Jangan marah ya kak, emang kayak gini mulut si Nol ya kak Pania. Semalam yang ulta mami, aku yang kebagian berkahnya. Aku Maksudnya berkah apa? nggak tahu orang ini. Oh, dapat ini, dapat jajan mereka. Maksudnya? Ya, Oh, mami mereka dapat bagi-bagi. jajan dari Kak Erna. Oh, iya itu rezeki kalian itu. Kalau kakak itu nggak biasa ungkit-ungkit. Intinya sehat-sehat ya kita semua. Amin. Kita semua sehat-sehat, ada minum-minum, ada mabuk-mabuk, ada makan-makan. Jangan lupa berak, kurang ajar. Jangan kayak kelaparan. Serem. Saya takut suatu hari nanti. Enggak. Enggak, kakak itu enggak gitu. Coba kalian taping tuh yang inilah. Ya. Sakit dong. Isi pikiran ini. Iya, yang nyuruh balikin suruh nongol sini pakai akunnya. Enggak, udah terdengar mereka jangan kira. Ya toh. Soalnya menggaung-gaung balikan yang punya duit nggak minta katanya. Kan udah dibilang kalau mau balikin oke, nongol gitu. Betul. Kita ini kadang-kadang ngomong, orang yang bahas omongan kita itu susah mencerna, jadi pusing kita ngomong. Soalnya banyak yang asbun, asal bunyi. Kan yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Pokoknya apa yang bisa diomongin omong lah. Itu si guguk aja itu yang penting-penting aja baru dia gonggong. Husni,
kalian bertiga ini rasanya nggak ada fungsinya sama sekali loh. Fungsinya kita Komal itu bangun komunikasi. Diam pun wajar lah. Cuman ya 10 menit. Enggak diam selamanya anjir. Diam selama naik terus diam aja kayak gitu. Itu jatuhnya kayak anjing aja, itu setiap kali 5 menit dia gonggong loh. Ayo, makanya aku bilang, terus nih suruh kamu pulang aja. masa lebih produktif anjing-anjing daripada manusia? Anjing aja tuh kalau lapar kokak biar mencari simpati orang, terus dapat itu. Anjing emang ya. Takur emang nggak pernah joget. Kapan dia joget? Semalam ada Bang Takur juga di situ, Mang. Ada. Itu pasti si Awing jadi penari tiang langsung ya kalau mabok. Tolonglah botol Yakult, nggak usah caper, nggak usah sok-sok ngucapin, najis. Mana? Aku dikasih tahu dia ada ngechat ke Mimin, maaf kalau ada salah kata, minta maaf ya sama Tuhanmu. Siapa itu, Mam? Botol Yakult. Tahu apa kayak orang stres nggak sih? Nanti ngata-ngatain, terus kalau ini kayak nothing happen gitu. Gue bingung deh lihat manusia Tahu aku tuh dia, Mam nggak pernah bahas dia deh. Kalau saya tahu kok ya, yang semenjak aku Komal sama Mam terus di mana pasti aku di bawah itu, kayaknya nggak pernah bahas dia deh. Kalau dia bahas baru Mam kayak ya gini. Aku kan kemarin lihat nge-reaction dia yang kesana kesini, Iya. nyindir. Makanya aku bingung loh. Kayak ada satu lagi yang menurutku nggak logis nih, Mam. Kayak dibilang kayak pengadilan, kayak menghakimi, kayak biang keributan. Yang aku jadi pertanyaanku di gini, karena aku tahu kan Komal waktu itu di situ kan ribut-ribut. Yang bawa keributan ke situ siapa? Yang mau bahas itu dibahas siapa? Nggak taunya yang ngomong-ngomong gitu pengen rupanya jadi hakim. Loh. Coba kalian runut terus kayak ya coba kalian lihat aja gitu. Kecuali gini, udahlah kita mau udah gede deh, jangan paksa anak kecil ini untuk membicarakan membenarkan semua omongan. Karena aku udah bilang, jadi ada yang obses mungkin pengen lihat, pengen dominan, nah jadi gitu. Ya udah misalnya gini, kalau misalnya ya, soalnya kalau yang aku kenal ya kasar ya emang omongan orang rata-rata ya, omongan orang timur. Kayak ya mungkin di daerah Mam juga ya kasar ya, itu cara ngomongnya. Kayak belak-belakan gitu, Mam. Nah kenapa nggak dari dulu kalian nggak suka itu? Ya nggak, Mam? Ya jadi di saat kita tidak suka orang yang sama gitu kan. Kayak aku sama Mam nih, nggak suka lambe nih. Jadi kalau di saat Mam semprot lambe, aku support gitu. Jadi di saat aku udah tidak respect lagi sama Mam, itu ku jadiin bahan. Sedangkan hal itu dulu pernah ku support. Kan aneh kan? Jadi ngomongan mereka kemana-mana aku bingung. Makanya stres. Kalau iya, kebanyakan kan itu kan yang mereka bilang kan, ya hampir kebanyakan orang yang nggak suka Ambil tuh bilang kalau gini, mulutnya itu loh gini. Lah itu kan mungkin dari awal kalian kenal kan udah kayak gitu.
kayak ada sesuatu yang kayak tidak respect atau ya kalian waktu sama pemikirannya kan ambil seperti itu kan kalian wow gitu kan. Terus sekarang cara jelasinnya pun pusing, kalian mikir sendiri deh. Makanya bingung. Kecuali nggak terbiasa melihat, kan udah terbiasa. Iya Emang itu. karena udah bermasalah sama aku. Jadi jangan berpikir orang-orang bisa berpikir buruk ke kalian tuh. Oh mungkin ada kepentingan, nah itu aja bisa terjadi karena ya tingkah kalian yang kayak gini. Oh mungkin ada kepentingan ini. Enggak, bukan dijauhkan Joya. Jangan seakan-akan aku kayak dijauhin orang. Najis ya. Gue yang buang. Kalau nggak suka kenapa nongkrong? Iya kan aneh kan itu loh. Kau bercakap anjing kok habis rokokku. Aduh kalian ini belum terlalu kasar deh kurasa. Kategori biasa aja. Kalian coba lihat tuh tongkrongan orang ini. Ih. Bingung kan, Cinan? Bingung. Itu aja yang masih ku kayak apa sih? Anjing. Itu nggak ada hubungannya. Tapi nggak ada yang keren sih, karena nggak ada yang sekuat-kuatnya suara mereka tuh. Minimal kirim orang anjing kalau nggak seneng. kalau nggak punya nyali dateng gitu nyamperin, kirim orang lah. Jadi coba kalian lihat tongkrongan yang kayak gitu. Itu tuh kayak orang yang nggak suka ini. Contoh nih kayak kita gini nih. Nah nanti kalau ada obrolan itu orang yang nggak suka sama si ini nih pasti semuanya di sana gitu. Kayak norak, sumpah norak kan. Padahal tanpa sadari mereka itu saling ngomong loh. Membicarakan satu sama lain di belakang loh. Itu makanya aku kayak gimana ya, tai ya bau gitu, katakan bau gitu. Masa tai itu tai, nggak tai wangi kok, nggak mungkin kan. Udah dibilang tai itu bau masih aja nyium. Dibawa-bawa di mana tuh? Kalau yang nggak logis lagi itu kayak chatan pribadi, obrolan pribadi di bawah. Kalau itu tuh semua orang pernah melakukan itu, jangan munafik deh. Kalau nggak tektokan, obrolan itu nggak bakal muncul. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk ada pembahasan ini, pembahasan itu, terus kamu nggak respon, tiba-tiba pembahasan itu muncul. Pada aneh deh.
Makanya aku malas tanggapin yang kayak yang bodoh-bodoh kayak gitu. Itu saya sekali. Iya, maksudnya gini, kita semua nih ya, kita semua nih anjing. Ini anjing. Tapi gonggong itu yang benar. Tuh kayak gitu. Teratur 3 detik kok. Jangan kayak mereka bertiga ini yang di atas. Udah Bugatti. Stop. Binatang aja tahu kok. Jadi apa gimana ya, tingkat ketidaksukaan mereka terhadap orang itu terlalu kayak membara, jadi kayak Bukan membara, kan job. terbawa sampai ke dunia nyata, terus itu dijadiin bahan buat cari simpati orang gitu. Siapa sih yang undang-undang kamera-kamera? Coba lihat tantemu itu sama omu itu, bisa nggak kamu tampar tantemu itu, Lambe? Udah diem. Kalian berdua itu suami istri nyusahin. Pancong kok dia. Bilang sama mereka suami istri itu nyusahin kamu. Takut kali. Terkadang pemanja itu bukan karena kita salah, justru yang salah. Jadi mereka yang terlibat kayak gitu-gitu tuh ya itu aja gitu. Dan itu terlihat banget gitu, kayak ada seseorang yang nggak suka terus gitu yang mengumpulin hal itu. Dipikir tuh orang-orang pada bodoh gitu ya. Lebih jorok dari kumpul kebo nggak sih? Lebih hina rayap udah yang paling ujung ya. Lebih daripada rayap. Sampai membicarakan itu dari komal ke komal loh, kayak kampanye. Asing kayak tur gitu. Tapi yang lebih bodoh ya dalangnya. Kalaupun ada dalang kayak mainannya receh. Iya. Oh ya, yang gak suka sama kita itu kalau nggak iri, syirik, dan gejus. Iya sih. Ya cuman gini, apa mengganggu kehidupan nyata kalian gitu. Itu mereka tuh baper tuh dari masalah yang udah dari tahun 2025. Sekarang udah 2026 loh. Meski ingat hal-hal yang kayak gitu. Lucu banget, itu sumpah lucu banget. Yang penting nggak cacingan.
jorok banget tuh. Iya. Jadi kesimpulannya gini, kalau kemarin kita cuap-cuap menyuarakan 4M itu agar si Queen ini keluar, terus mereka tuh mau cuap-cuap terus nih, biar ini, maksudnya biar apa? Biar Mamber halus gini, gantung diri gitu atau gimana? Biar enak. Terus mereka berharap dengan mereka terlalu memojokkan Mambel, terus Mambel harus ngapain? Tindakan apa yang Mambel Ya harus party lah, gila kau ya. Karena itu tuh nggak berdampak apapun itu. Sebenarnya aku kalau itu aku sadari itu sebenarnya sadar lah, udah sadar itu. Pasti nanti dengar kayak gini, alah terus kalian membicarakan 4M. Ini kan masih dalam case-nya, bodoh. Sumpah. Tolol kali. Yang kalau emang udah tai itu, walaupun udah kering lama pun tetap bau loh. Person itu kalau viewer tuh kayak gini, kalian udah kayak ketemu Mambel atau terus kayak persoalan pribadi yang kayak udah ya salam live gitulah, alam itu masih logis nggak Mam ya? Kayak masalah pribadi itu kayak udah saling ketemu terus ada salah paham gitu itu masih logis kan? Ini di dunia maya loh.